Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, subahal khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ya, ayo gozaimasu. Pagi ini saya mau bercerita tentang halal bihalal. Ya, memang itu produk asli Indonesia. di mana kita saling silaturahim dan saling maaf-maafan pada momen Hari Raya Idul Fitri dan setelahnya. Yang penting diselenggarakan selama bulan Syawal. Ya, jadi halal bihalal ini ibaratkan masih merupakan bagian dari tradisi Syawalan yang ada di Indonesia. Kalau di negara-negara lain nggak ada, di Arab sendiri nggak ada yang namanya halal bihalal. Kalau di Turki pun juga nggak ada halal bihalal itu. Di Turki, di Arab, di Pakistan itu juga tidak ada yang namanya halal bihalal itu. Cuma hanya ada di Indonesia. Ya kalau di Arab, di Turki mungkin cuma sekedar ya kita kumpul-kumpul ya saling maaf-maafan di keluarga kah atau di kantor atau di instansi atau di apa gitu ya. Tapi namanya bukan halal bihalal, namanya ada sendiri lagi. Gitu. Di Malaysia sendiri pun juga nggak ada. Di Malaysia dan di Brunei Darussalam itu juga tidak dikenal istilah halal bihalal itu. Cuma ada di Indonesia tok. Nah, penjelasannya sudah disampaikan oleh guru saya Gus Soleh MZ di channel YouTube beliau, di tepatnya di Agama Cinta 2. Nanti silahkan ditonton. Insya Allah nanti saya bawa linknya di kolom deskripsi saya biar nanti teman-teman bisa menonton sejarah singkat bagaimana halal bihalal itu bisa terjadi. Nah, sekarang saya mau bercerita. Hari Sabtu kemarin tanggal 27 April 2024 ada dua halal bihalal ternyata. Karena kan saya diinfokan sama teman sesama pendukung calon presiden nomor 3 Pak Ganjar Pranowo ya, nomor 3 atau 03 atau 03 itu apa namanya diinfokan itu acara halal bihalalnya cuman satu yang digelar di pada saat itu RBPR, Rumah Bersama Pelayan Rakyat, yang ada di Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang lokasinya persis berada di samping Kedutaan Besar Serbia untuk Indonesia, di Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, sebelahnya ada Mabes dari Pena 98. Dari situ. Patokannya tidak jauh dari halte bus Transjakarta Latuarhari yang di depannya adalah Kedutaan Besar dari Korea Utara. Nah, di situ acaranya. Saya diinfokan begitu. Itu pas satu hari sebelumnya, tanggal 26 April kemarin, hari Jumat malam Sabtu, itu ada acara halal bihalal juga. Aktivis 98 garis lurus. Judulnya Silaturahim Akbar Aktivis 98 di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, yang saya sudah 4 tahun tidak ke sana. Saya kaget, pangling banyak banget pembangunan di sana sini. Dan saya kaget juga kok bisa ada ini, kenapa kok ada tempat wudhu, ada banyak sendal, ada banyak sepatu di gedung itu. Oh, ternyata gedung rektoratnya sementara waktu digunakan sebagai masjid. Karena
lokasi yang lama Masjid UNJ itu dihancurkan, masjidnya dibongkar dan nantinya di lokasi itu akan berdiri yang namanya pusat pembangunan karakter, gedung pusat studi pembangunan karakter, dan masjidnya itu akan dikembalikan ke lokasi yang sebelumnya, tetapi di lantai 4 dan lantai 3 dari gedung tersebut. Jadi gedungnya nanti 4 lantai. Gedung yang dulunya adalah masjid dari kampus UNJ yang dipindahkan sementara ke gedung rektorat. Jadi kan terbatas lah gitu ya. Jadi kesannya tuh ndak bebas. tidak bebas. Nah, itu saya pangling, linglung ya. Karena banyak pembangunannya. Nah, selanjutnya lagi kan malamnya kan saya datang ke acara itu kan. Nah, beruntung ada teman saya, Bung Bramian Manalu, yang memuat clear itu di TikToknya beliau. Saya perhatikan lagi, saya simak lagi, ternyata ada agenda yang hampir terlupa oleh panitia acara saking menikmatinya, yaitu doa bersama untuk Indonesia. Makanya saya maju sekaligus mengingatkan ada doa nih. Sudah, saya aja yang ngisi doa penutup sekalian melaksanakan agenda, yaitu doa bersama untuk Indonesia. Saya maju itu. Dan itu dimuat di 2 channel YouTube. Ya, Bari TV dan satu lagi Info Kontributor. Walaupun tidak full, tidak penuh doanya yang dimuat. Sempat juga ada sabotase dikit lah, yang musik padamu negeri yang mungkin tidak sengaja terpencet oleh panitianya, itu langsung saya tegur. Tolong musiknya jangan sabotase gitu. Orang lagi berdoa malah putar musik, itu kan gobloknya kebangetan, itu kan tololnya kebangetan. Tapi saya mencoba berprasangka baik ya. Mencoba berbaik sangka, oh mungkin itu panitianya tidak sengaja terpencet barangkali. Ya, kalau tidak sengaja terpencet ya itu urusannya lain. Tapi kalau memang sengaja mencet, ya kan, ya itu udah beda urusan. Tapi kalau tidak sengaja, ya itu masih bisa tertoleransi sama saya. Tapi kalau sudah emang sengaja terpencet, ya apa boleh bulat gitu. Itu urusannya sudah sabotase. Nah, kita lanjut lagi ya. Itu malam setelah itu acara molor, memang kelarnya molor. Mestinya kelarnya itu jam setengah 9 malam atau 8.30, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kelarnya itu sekitar 1 jam setelah, 1 jam kemudian, jam 9.30 atau 21.30 malam waktu Indonesia Barat. Kelarnya itu ya. Pulangnya saya dikasih tahu sama teman saya, Puang Ani Anggreni itu ya. Dikasih tahu ada hal bihalal di RBPR. Tambah lagi kan dikasih tahu sama teman saya, Mpo Aisyah Linda ya. Tambah lagi. Iya, tambah lagi dikasih tahu itu ada acara itu. Udah, datanglah saya. Saya di situ sampai Isya. Sampai habis Isya saya di situ. Tahu-taunya ketika saya buka Gus Soleh, oh ada hal bihalal lagi di tempatnya Barabaja atau Karam Demokrasi, Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi, di Mabesnya Barabaja, Barisan Relawan Bhinneka Jaya di Hayamuruk sana. Harmoni agak lurus dikit. Oh ternyata ada lagi tuh. Nah ternyata teman-teman yang tadinya datang ke RBPR datang juga ke sana. Lah saya ini tidak dikabari, saya tidak diberitahu.
Apa memang undangannya terbatas atau bagaimana? Wallahu alam. Saya tidak tahu sama sekali. Saya tidak mau berspekulasi. Mungkin undangannya terbatas, hanya untuk ya mungkin yang ada di grup WA dari yang dikelola oleh Barabaja saja. Contoh misal Sinergi Merah Putih, atau grup WA-nya Karam Demokrasi, atau grup WA-nya Gerbang Gerakan Kebangsaan, grup WA-nya Barabaja, dan beberapa lagi yang lain. Mungkin itu asumsi saya. Wallah alam. Mungkin undangannya terbatas. Wallah alam. Tidak tahu. Makanya saya karena tidak tahu dan juga saya rada males juga ke sana, ya udah saya stay aja di RBPR sampai malam, sampai habis Isya. Kawan-kawan sudah pada balik kan, kawan-kawan udah pada balik, dan ada juga yang mungkin langsung ke Hayamuruk, ke tempatnya Barabaja. Dan di situ saya juga baru tahu bahwa RBPR di situ pas halal bihalal itu adalah hari terakhir RBPR Cokro itu dibuka, dan selanjutnya untuk pertemuan-pertemuan dan agenda-agenda berikutnya itu akan dipindah ke daerah Kemang katanya sih, sependengaran saya gitu. Akan digeser, dipindah ke Kemang, Jakarta Selatan. Dekat lah, daerah masih dekat. Daerah Kemang. Katanya sih begitu. Ya, jadi kalau saya sendiri pun juga sebenarnya no issue mau dipindah ke Kemang, mau dipindah ke mana pertemuannya, atau pindah ke Cilandak, mau pindah ke ya saya sih sudah no issue gitu loh. Kalau misalkan diundang atau diajak datang ya sebisa mungkin saya datang, kalau enggak ya enggak, gitu aja sih, simple kalau saya itu. Apalagi saya ini orangnya jarang megang duit banyak. Kalau saya megang duit banyak ya alhamdulillah bisa datang terus. Kalau saya tambah lagi ada mobil, alhamdulillah bisa datang terus. Kalau diajak, kalau diundang, ya. Kalau tidak diajak, kalau tidak diundang, ngapain datang? Mendingan tiduran aja saya di rumah, rebahan aja, goler-goleran aja saya di rumah. Gitu. Nah, karena saya juga pertama tidak tahu ada hal bihalal di Hayamuruk ya, di tempat Barabaja Karam Demokrasi itu, teman-teman kan pada kesana tuh, Gus Soleh, Ani, Bramyan, Novi Bule, Ronald Storus ya. Datang juga dia ke RBPR. Baru ke sana. Udah tahu saya udah tahu sama sekali. Banyak teman-teman lebih pada datang ke sana ketimbang ke RBPR. Saya di RBPR terus. Sampai Isya saya. Isya habis isi podcast, ya manggung bentar, pulang. Nggak lama saya di sini, nggak lama. Ya, pulang saya. Pulang, tidur, makan di rumah, tidur habis itu. Istirahat saya. Nah, ada juga yang saya tadi kan saya menyebut saya malas juga ke sana. Kenapa? Begini loh. Ceritanya itu berawal dari Sinergi Merah Putih, yaitu sekian tahun lalu lah, tahun 2022 ya, tahun 2022. Itu kan tahun pertama hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu boleh dirayakan secara meriah. Setelah 2 tahun itu kita merayakannya secara virtual karena masih pemberlakuan PSBB. Ada masih PSBB kan, pembatasan sosial berskala besar mencegah penularan COVID-19 pada saat itu. Nah, acaranya di GBK, di Parkir Timur GBK, yang posisinya sih tidak terlalu jauh dengan Masjid Al-Bina. Ya, waktu dulu saya belum hijrah, jadinya masih bodo amat lah sama sholat gitu kan. Kalau sekarang sih saya berharap tiap acara yang digelar
teman-teman itu dekat masjid, jadi bisa sholat. Atau paling enggak ya saya dikasih kesempatan untuk mengumandangkan azan, pertanda waktu sholat itu sudah masuk gitu loh. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa ya. Oke, lanjut lagi. Saya malas ke sana itu karena saya ada konflik saya. Ada konflik dengan waktu masih di Sinergi Merah Putih. Ada konflik. Jadi berawal dari grup WA Sinergi Merah Putih itu. Kan saya jawab pertanyaan dari teman saya, senior saya, Mbak Putri Widodo kan. Temennya kakak angkat saya, Mbak Juni Ambarsari. Di 02 dia sayangnya. Mbak Juni Ambarsari itu. Ya enggak apa-apa, itu pilihan. Enggak apa-apa pandangannya. Saya tetap hormat, masih ini menganggap beliau sebagai kakak angkat saya sampai hari ini. It's okay. Nah, lanjut ya. Oke. Jadi awalnya kan saya menjawab pertanyaan itu. Lah memangnya kenapa kalau ada ustaz, ada habib, ada sayyid, ada syarif, ada kiai, ada ustaz, ada nyai di grupnya? Nggak boleh kah? Apakah grupnya ini cuma tokoh agamanya hanya boleh pendeta, romo, wuci, biksu, apa gitu? Diprotes saya sama saudara Sulianto Rusli. Orang manggilnya Koahi. Ketumnya Barabaja. Diprotes saya. Katanya begini, saya masih ingat percakapannya. Oh, kamu ini bawa-bawa agama ya? Kita di sini nasionalis semua ya gitu. Nah, di situ saya diserang habis-habisan itu di situ. Si Ahi itu kerahin itu teman-temannya serang saya semua. Termasuk si Jahanam Ondri Fox. Masih ingat saya. Untung saya nggak ketemu lagi sama dia karena ternyata saya dapat cerita juga makin jahanam lagi itu orang, si Ondri Fox itu malah ngefitnah senior saya Bang Ade Riza itu dengan sebutan Ade Riza FPI. Saya kalau ketemu orangnya, saya kalau tahu alamatnya si Ondri Fox laknatullah itu, saya datangi, apa yang akan saya lakukan? Saya tinju mukanya. Itu fitnah yang kebangetan terhadap Mang Ade Riza, senior yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya juga. Seumur-umur dia memang bukan FPI kok. Cuma dia Islamnya kuat. Tirakatnya oke. Kuat dia Islamnya. Udah apalagi dia sudah haji. Gitu loh. Dan ternyata si Ondri Fox ini juga penghujat Islam. Gitu loh. Dengan mengatakan Hamas itu teroris. Lah, lembaga penyiaran publik yang masyhur, BBC, British Broadcasting Corporation aja itu tidak mengatakan Hamas itu teroris loh. Sekelas BBC dengan berani mengatakan Hamas itu bukan teroris. Tapi di sini dihujat. Ya kan? Ya iya. Ternyata si Ondri Fox ini penghujat Islam juga. Tiap kali saya entah itu bawa Islam kah atau ngomong bahasa Inggris, dia selalu nomor satu ngebully saya. Emang ini orang sih keparat gitu loh. Apalagi kalau sampai dia nyebar fitnah tentang teman-teman saya. Tambah lagi keparatnya. Saya kalau tahu rumahnya atau tahu di mana dia lokasi persisnya, yang pertama saya lakukan, saya tinju mukanya. Karena nggak boleh seperti itu. Saya nggak suka kalau ada fitnah-fitnah seperti itu. Apalagi tanpa bukti. Tambah lagi fitnahnya. Gitu kan. Benar loh, saya nggak main-main. Saya tidak bermain-main dan saya sungguh-sungguh dengan ucapan saya. Saya tidak gertak. Kalau sudah menyangkut nama baik saya maupun orang yang sudah saya anggap saya tuakan. Apalagi menyangkut keluarga, apalagi menyangkut orang tua kandung saya. Saya tidak akan main-main. Nah, berawal dari situ. Jadi males kan. Udah saya pamit aja. Saya pamit sama Ko Felix. Aksi baja kan. Saya keluar aja lah dari
ini UPA Sinergi Merah Putih itu. Udah saya keluar. Saya ngomong, saya curhat sama Gus Soleh. Saya curhat sama Habib Ja'far Shadiq bin Yahya. Saya bilang, ini kok teman-teman ini nasionalis sekuler banget ya. Sementara kita ini diajar oleh Mbah Hashim itu nasionalis religius. Habib Ja'far Shadiq bin Yahya sampai bilang kan, ini apa namanya, nasionalis sekuler itu tidak cocok untuk Indonesia. Cocoknya nasionalis religius. Gitu loh. Udah saya keluar kan. Karena ya males aja saya di situ. Di situ tuh kumpulan orang-orang sekuler semua. Kumpulan orang-orang sekuler. Gitu loh. Bukan orang-orang yang berpandangan nasionalis religius. Orang yang berpandangan nasional, apalagi saya yang nasionalis Islamis ini, dikit doang. Di sana paling satu-satunya yang berpandangan seperti itu cuma Gus Soleh doang. Yakin saya. Selebihnya orang-orang sekuler semua. Termasuk Sulianto Ahi itu. Maaf saya terpaksa name calling. Saya sebut nama. Terpaksa saya. Saya bicara apa adanya aja. Bukan mengada-ngada saya ini. Apalagi dengan chat beliau yang mengatakan apa? Kita di sini nasionalis semua ya. Gak ada yang bawa-bawa agama di sini. Saya bilang dalam hati saya, woi, yang saya bilang dalam hati saya, lah memangnya kenapa kalau bawa agama gitu loh. Karena orang-orang di Barabaja itu belum move on dari Pilgub Jakarta 2017. Mereka masih trauma. Karena kan Pilgub Jakarta 2017 ini kan dituduh, ini terlalu mempolitisir agama, politisasi agama, politik identitas, ya kan? Malah teman 02 mengatakan gini, politik dinasti itu lebih oke daripada politik identitas, yaitu keparatnya kebangetan. Yaitu namanya kontol asuhnya kebangetan. Ya, kasarnya begitu. Sekarang begini deh, bisa nggak membedakan yang namanya politik identitas atau identity politics dengan political identity atau identitas politik? Itu dua hal yang berbeda. Kalau politik identitas, identitas kita dipolitisir untuk dapat jabatan. Itu kan yang dituduh waktu Pilgub Jakarta 2017 kepada umat Islam yang memilih Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan waktu Pilgub Jakarta 2017 kemarin. Dan setelah itu langsung bermunculan gerakan anti Anies. Saya bukan ngebela Anies ya. Dan waktu itu saya juga gak milih dia. Saya milihnya Pak Ahok waktu itu. Ya. Tapi traumanya itu masih kebawa sampai 7 tahun setelahnya. Trauma itu sampai kebawa sampai 5 tahun setelah itu. Dan mungkin masih kebawa sampai hari ini. Orang-orang yang belum bisa move on. Oh, sekali lawan itu sih, ya sayangnya senior saya juga, Neti Manurung di 02 dia. Sekali lawan Anies, lawan terus Anies karena dia anti Pancasila. Anti Pancasila dari mana tong? Mereka banyak teriak-teriak, NKRI harga mati. Ayo jaga NKRI, kita jaga NKRI. Nyatanya kenapa proyek tol di Demak dijual kepada Tiongkok? Nyatanya kenapa 1 juta lahan di Kalimantan ditawarkan kepada Tiongkok? Orang Dayak dan Melayu diusirin semua. Mana jaga NKRI-nya, itu namanya kampret, itu namanya bullshit. Ya, mulut doang ngomong, ayo kita jaga NKRI, NKRI harga mati. Ya, nyatanya lu dijajah Cina, lu dijajah Tiongkok mau aja, itu namanya koplak. Ngerti nggak? Koplak. Gitu loh. Saya malah masih lebih respect masa pendukungnya Anies. Mereka nggak perlu teriak-teriak, ayo kita jaga NKRI, NKRI harga mati, salam Pancasila. Tapi mereka jauh lebih mengamalkan Pancasila.
jauh lebih NKRI harga mati daripada yang ngomong NKRI harga mati. Saya malah lebih respect itu loh. Oh, saya menyaksikan sendiri. Ya. Oh, saya menyaksikan sendiri. Saya saksi. Masa mereka itu gotong royongnya ada. Gitu. Walaupun mereka memang masih lebih mengedepankan Islamnya. Tapi belakangan sudah mulai agak melunak kok. Habib Rizik Syihab mengatakan, ya kalau kita beda pilihan pemimpin ya, mereka yang tidak mengikut istimewa ulama itu ya jangan dikafirkan juga. Nggak boleh itu dikafir-kafirkan. Ya kita hormati saja. Nggak boleh dikafir-kafirkan. Itu sudah oke loh. Itu sudah sejalan dengan Pancasila loh. Ya, itu juga sejalan dengan Al-Quran. La ikraha fiddin. Nah setelah HP saya yang saya pakai ini ya rusak ya, tapi alhamdulillah bisa dibenerin setelah 40 hariannya Muhandi Mawanto ya, yang ada lilin-lilin kecil kayak lagunya Krisya itu ya. Saya berdoa dan berkata kayak gini ke Allah, bukan bernazar, tapi saya cukup berdoa, ya Allah, seandainya HP saya ini berhasil diperbaiki, berhasil dibetulin, hamba ingin mewujudkan rasa syukur hamba dengan terus melaksanakan sholat subuh di masjid. Nggak lama setelah HP dibenerin ya, tiba-tiba waktu zuhur saya tuh digerakkan sama Allah, dan sejak saat itu pandangan saya berubah. Jadi saya makin berpikir bahwa oh ya, Islam ini juga punya peran dalam bernegara. Al-Quran itu juga punya peran dalam bernegara. Petunjuk bernegara, petunjuk berpemerintahan, petunjuk semuanya ada di dalam Quran. Dan saya mulai pelajari apa yang ada dalam kerangka pemikiran tokoh Islam Muhammad Nasir. Kenapa dulu beliau begitu ngotot Indonesia ini harus banget jadi negara Islam. Saya mulai pelajari itu. Dan saya mulai mendukung pemikirannya Nasir. Karena sekarang saya berpandangan begini, orang berislam sudah pasti dia berpancasila. Tapi orang berpancasila belum tentu dia berislam. Orang Islam sudah pasti dia akan ikut Pancasila. Kenapa? Pancasila ngambilnya dari sono kok. Sebagian besar ngambil dari Islam kok. Sebagian besar ngambil dari Quran kok. Sebagian besar ngambil dari apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW kok. Iya kan? Iya. Itu tidak terbantahkan sampai hari ini. Tidak terbantahkan validitas dari Pancasila itu sampai hari ini. Validitas Pancasila dengan Quran, dengan apa yang dituntunkan Nabi Muhammad SAW itu tidak terbantahkan sampai hari ini. Si Ahi mana paham sama beginian? Unless dia ke rumah saya terangin panjang lebar. Biar saya jelas, biar saya terangkan. Iya. Makanya itu kenapa saya males datang ke sana. Iyalah, ngapain? Mau sholat aja ndak bisa. Ndak ada tempat yang representatif di situ. Ndak ada. Masih mending di RBPR, masih bisa ada tempat yang representatif. Masih bisa ada tempat untuk sholat jemaah. Walaupun bisingnya kebangetan, sudah itu yang di depan saya ndak mau menyingkir karena udah PW. Padahal nggak boleh itu. Ada sholat ada di depan saya itu nggak ada itu. Nggak boleh. Nah sekarang begini, kenapa saya kumandangin azan dan waktu kemarin Habib Halal saya pakai mikrofon kayak gitu. Satu hal, citra, image. Publik itu menilai masa 03 yang dibackingi oleh PDIP itu identik dengan frame anti-Islam.
anti ulama. Sudah mulai diperbaiki dengan banyak bersolawat pada saat masa kampanye Ganjar Mahfud kemarin. Apalagi Mahfud MD-nya juga seorang ulama. Begitu Ibu Megawati menetapkan Profesor Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar, yang pertama kali berkumandang pada saat menyambut Profesor Mahfud MD adalah sholawat. Itu sudah bagus. Waktu kampanye akbar di GBK, sholawat berkumandang juga. Waktu hari terakhir kampanye Pak Ganjar, Prof Mahfud di Semarang, sholawat berkumandang. Sudah bagus. Gitu. Jadi minimal adalah perbaikan citra bahwa ternyata PDIP ini tidak anti dengan Islam. Sudah oke, sudah bagus. Ternyata PDIP ini masih hormat dengan Islam. Orang-orangnya masih bisa diajak bersolawat. Sudah iya bagus, tapi belum cukup. Saya kuatin dengan apa? Ketika sholat masuk, azan saya kumandangin. Saya ajak sholat berjamaah pasal RBPR itu. Pakai mikrofon. Biar apa? Biar ada perbaikan. Ternyata 03 itu juga orang-orangnya ahlus sholat. Juga orang-orangnya ingat sholat gitu. Iya, orang-orangnya juga ingat sholat. Sholatnya berjamaah gitu kan. Gak cuman 01 aja. Gak cuma amin 01 aja gitu. Saya ini membantu memperbaiki citra itu. Ya menyumbang membantu memperbaiki citra itu. Gitu loh. Jadi ibaratnya 03 PDIP Ganjar Mahfud alumni pendukung Jokowi yang di 03 itu bukan hanya sekedar identik dengan joget-joget, hura-hura, hore-hore, mabok-mabok. Enggak, saya perbaiki. Ternyata ada juga yang bisa baca Quran. Ada pengajiannya, ada sholawatnya, ada sholat berjamaahnya, ada azannya. Jadi tidak hanya 01 aja yang seperti itu. Nah, saya bantu perbaiki itu. Tidak masalah saya mau ditafsirkan 03 tapi rasa 01 pendukung Ganjar, rasa pendukung Anies, tidak apa-apa. No problem. Lah Islam agamaku kok. Islam agamaku kok. Islamuddini. Islam agama saya kok, agama saya Islam kok. Ya kan? Bangga saya sama Islam. Kenapa bangga? Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar, agama yang valid dan dibenarkan di sisi Allah itu hanya Islam. Itu Allah sendiri yang ngomong dalam bait pertama surah Al-Imran ayat 19 itu. Bukan karangan manusia, apalagi bukan karangan Nabi Muhammad seperti yang dihujat oleh Panji Gumilang laknatullah jahanam kafir keparat itu. Harusnya tuh Panji Gumilang kayak gitu tuh dihukum mati itu. Kayak gitu, bukan di penjara sekian tahun, enggak. Hukum mati. Kalau perlu penggal kepalanya. Kalau orang sudah menghina Quran seperti itu, hukum mati, penggal kepalanya. Itu qisas. Dalilnya mana? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Buka itu. Qisas. Itu. Cuma sayangnya di Indonesia tidak ada itu hukum qisas. Tidak ada. Karena kita bukan negara yang menerapkan konun jinayah, hukum pidana Islam. Tidak ada itu. Padahal kalau seperti itu hukum mati aja udah. Hukum mati, penggal itu kepala. Selesai persoalan. Biar kapok. Ternyata kalau menghujat Islam itu ntar bisa dipenggal kepalanya ya. Nah, mikir-mikir. Kalau ini enggak. Orang hujat Islam masuk penjara sekian tahun. Dimuat pula di TV. Gimana enggak
Gimana nggak makin berkeliaran itu penghujat Islam? Iya. Masuk penjara cuma sekian tahun, dimuat pula di TV. Setelah keluar dari penjara, ntar begitu lagi. Makanya, anjing. Makanya saya cuma mau bilang begini aja, makanya kenapa saya bangga dengan Islam? Ya Allah sendiri mengatakan inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, agama yang dibenarkan, divalidasi langsung oleh Allah itu hanyalah Islam. Tidak ada agama yang lain. Gak ada inna dina indallahil nasara, inna dina indallahil yahud, inna dina indallahil kejawen, gak ada. Inna dina indallahil Islam adanya. Makanya saya makin bangga dengan Islam saya sampai mati. Gitu. Ya, jadi mungkin ya itulah makanya kenapa saya pandangannya sangat berubah gitu lah setelah peristiwa itu. Mungkin untuk kesimpulannya, saya cuma ingin menyampaikan gini aja ya. Saya tidak ada dendam dengan teman-teman Barabaja, dengan teman-teman Karam Sinergi Merah Putih. Saya tidak ada dendam tidak ada. Saya ya walaupun ya berbeda prinsip ya, berbeda pandangan. Kalau mereka mungkin sekulernya yang dikedepankan ya, dengan dalih kebangsaan. Oh, Indonesia ini bukan hanya Islam Pak, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada ini dan itu apa segala macam itu. Jadinya tidak boleh kita terlalu mengedepankan satu agama saja atau lah buktinya lah beberapa kali saya ini Natal gabungan relawan, Natal gabungan aktivis NKRI, saya bilang makan tuh yang mengatakan nggak ada mengedepankan satu agama. Natal bersama lu pada rayain, Idul Fitri, Idul Adha, kemana lu pade? Ya, cuy, saya bilang kalau dalihnya seperti itu, ya tapi terserah lah. Tapi kalau mereka berdalih seperti itu, cuy, saya bilang. Itu namanya apa? Standar ganda, munafik. Bilang aja lu Islamofobia, bilang aja lu kagak suka sama Islam. Ya kan, ngomong aja terus terang. Bilang, saya tidak suka sama Islam. Kenapa enggak suka? Ini Islam nih ketat, Islam nih bunuh-bunuhan, Islam agama ini. Oke, datang ke rumah saya bantah semua. Kalau ngomong terus terang kan enak, Pak. Iya kan, kalau ngomong terus terang tuh enak. Ngomong aja, saya tidak suka sama Islam, Pak. Lah kenapa? Islam tuh ketat banget, aturannya banyak. Saya enggak maunya bebas, Pak. Islam tuh ini, Pak, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang, dikit-dikit ayo penggal kepala, dikit-dikit. Oke, datang ke rumah, saya bantah semua. Saya berikan data dan fakta bahwa Islam itu tidak seperti yang demikian. Datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya jelasin semua. Bahwa Islam itu tidak seperti yang dituduhkan. Ya, saya tunggu kedatangan. Rumah saya Jalan Bintaro Melati Raya, Blok Charlie atau CC 10A, Perumahan Bui Bintaro Permai, Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Nanti saya kasih alamatnya. Saya kasih alamat, email, dan nomor telepon saya kalau mau ke rumah. Nanti saya bantah semua. Saya kasih semua yang pasti. Oke? Kalau ngomong jujur tuh enak. Bilang aja, oh saya tidak suka sama Islam, Pak. Oh kenapa enggak sukanya? Kayak tadi itu contohnya. Itu enak. Daripada Islamofobia tapi sembunyi-sembunyi.
terselubung. Nah, itu namanya tidak jujur. Tidak honest, dishonest itu namanya. Oke? Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada beberapa poin yang kerasnya, tapi jujur saya tidak ada dendam, tidak ada masalah dengan teman-teman Barabaja, Karang Demokrasi, Sinergi Merah Putih. Alhamdulillah tidak ada. Cuma beda pandangan aja, beda pendapat, beda prinsip aja, ya. Tapi tetap kita satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Itu aja yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa cerita pada hari ini, tanggal 29 ya, 29 April 30 April 2024. Insyaallah kita jumpa di lain kesempatan.